Jadi di D23 kemarin itu kita diperlihatkan banyak banget cast-cast yang bakal main di film X-Men versi MCU. Dan tentu menurutku sih pemilihan cast-nya tuh keren-keren ya. Kit Connor jadi Cyclops, Sadie Sink jadi Jean Grey, Indy Nefertiti jadi Roach, dan juga banyak cast-cast lainnya yang menurutku luar biasa banget lah. Tapi di antara semuanya, aku tuh tertuju dengan satu cast yang menurutku pribadi itu agak aneh, yaitu Adam Driver sebagai Mr. Sinister. Loh, kenapa aneh? Aneh aja gitu, kenapa harus Mr. Sinister? Padahal kalau misalkan kita ngomongin musuh-musuhnya X-Men, itu tuh ada banyak banget. Sebut aja lah Onslaught, atau mungkin ya Shadow King, dan Strife, dan macam-macam lah ya. Meskipun emang kayak misal nih kita sebut Cassandra Nova gitu, itu udah muncul juga di film Deadpool and Wolverine. Tapi sebenarnya ada beberapa pilihan lain kan selain Mr. Sinister. Karena ya balik lagi, kalau misalkan kita itu mengacu pada animasi atau mungkin bahkan di game, ya Mr. Sinister tuh OP banget nggak sih? Dan kayaknya terlalu awal gitu untuk dimunculkan di MCU. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih, kayaknya itu pilihan yang tepat sih. Kenapa? Langsung aja kita mulai. Jadi kita itu tahu sejak eranya Fox, musuh utama yang seringkali dihadapi oleh para anggota X-Men itu adalah Magneto. Dan Magneto ini tuh adalah salah satu tokoh paling kompleks sebenarnya di Marvel. Karena latar belakang traumanya dan ideologi perlindungan mutant serta posisinya yang sering berada di wilayah abu-abu. Yang bikin dia itu sulit dijadiin sebagai villain yang pure villain banget di filmnya. Banyak bahkan cerita modern yang menempatkan Magneto itu sebagai temen atau seenggaknya karakter yang bisa dipahamin. Kalau MCU itu langsung menghadirkannya sebagai musuh utama, maka ada risiko konflik yang terasa terlalu moralistik sejak awal. Dan tentu audiens baru itu mungkin lebih fokus pada alasan Magneto daripada pembentukan tim X-Men itu sendiri. Untuk Mr. Sinister sendiri itu di komik, dia tuh sebenarnya berada di posisi yang berbeda karena dia tidak seperti Magneto. Mr. Sinister itu tuh punya nama asli, yaitu Nathaniel Isaacs, yaitu ilmuwan di era Victoria yang terobsesi dengan teori evolusi dan genetika. Jadi ceritanya, dia tuh bahkan melakukan eksperimen yang kejam, melakukan cloning juga, dan memanipulasi DNA tanpa beban moral karena ambisinya yang bersifat personal dan egois. Dan dia berusaha untuk menciptakan mutant yang sempurna, serta mencoba untuk mengendalikan proses evolusi itu sendiri. Nah, karakter seperti ini itu tuh bakal memberikan konflik yang langsung. Kalau misalkan X-Men bisa menghadapi ancaman yang jelas berbahaya tanpa harus terlebih dahulu menjelaskan sejarah panjang tentang diskriminasi atau ideologi yang rumit nantinya di MCU, ini bakal ngebantu film pertamanya berfungsi juga nih sebagai pengenalan tim, bukan langsung masuk ke perdebatan ideologi yang berbeda antara Charles Xavier sama Eric Lancer. Ada alasan lain juga yang bikin MCU akhirnya memilih Mr. Sinister sebagai musuh utama, yaitu kemungkinan fokus cerita X-Men itu nantinya bakal fokus ke Scott Summers dan Jean Grey lagi. Salah satu motif klasik Sinister di komik adalah obsesinya terhadap kombinasi genetik Cyclops dan Jean Grey. Dia tuh percaya kalau pasangan ini itu memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan atau cloning dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi dengan terpilihnya Kit Connor sebagai Cyclops nih, dan Sadie Sink sebagai Jean Grey, dan udah debut juga di film Spider-Man Brand New Day, maka memilih Sinister itu akan bisa menciptakan konflik yang personal dan spesifik nantinya. Ini akan sangat berbeda dengan ancaman generik seperti ya, misal kayak adanya penjahat yang ingin menguasai dunia dan lain-lain lah. Karena ya ada alasan jelas kenapa Mr. Sinister itu menargetkan dua karakter tersebut. Plot ini bisa lebih fokus pada hubungan Scott dan Jean juga nantinya, biar di internet udah nggak ada lagi tuh yang jodoh-jodohin Sadie Sink sama Tom Holland. Nggak. Tapi harusnya kayak gitu sih. Oke, kita lanjut. Serta tekanan yang mereka hadapi juga, dan bagaimana ancaman eksternal itu bisa memengaruhi dinamika kehidupan mereka. Nah, pendekatan ini itu bakal lebih efisien untuk jadi film pembuka, karena nggak akan terlalu banyak exposition juga tuh tentang sejarah mutant secara keseluruhan. Cukup perkenalin aja ancaman yang bisa membuat ceritanya itu jadi lebih dalam. Karena ya kita tahu kalau sepertinya kemunculan mutant di MCU itu akan sangat berbeda sekali dengan mutant yang ada di Fox Universe, atau mungkin bahkan di komiknya. Kenapa harus begitu? Ya, kita tahu salah satu tantangan terbesar MCU dalam menghadirkan X-Men itu tuh adalah pertanyaan sederhana sebenarnya. Kenapa mutantnya tuh baru muncul sekarang? Atau ya, kenapa mereka nggak terlihat ya selama ini? Iya kan?
Nah, Mr. Sinister sebagai ahli genetika yang udah beroperasi dalam waktu yang panjang banget, itu bisa menjadi alat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Di komiknya, dia itu mengumpulkan data genetik, melakukan eksperimen, dan kadang bekerja di balik layar dengan berbagai pihak. Bahkan kalau kalian nonton X-Men 97 season 1, musuh utamanya juga Mr. Sinister ya kan? Nah, di MCU, dia bisa aja digambarkan sebagai sosok yang selama ini mengontrol, menekan, atau menyembunyikan keberadaan mutant untuk kepentingannya sendiri. Atau bisa aja dia member dari The Odyssey tuh. Ya, The Odyssey lagi, yang kelakuannya kayak setan. Karena pendekatan ini bisa lebih terkontrol nantinya dibandingkan Marvel harus ngeriset multiverse atau melakukan penjelasan yang terasa dipaksakan. Karena Mr. Sinister bisa jadi kunci untuk ngebuka lore lagi nih, tanpa harus membebani cerita di awal filmnya nanti. Kemudian selain itu, tema eksperimen genetik itu juga udah diperkenalkan kan di MCU. Melalui Guardian of the Galaxy Volume 3, ada paralel yang jelas banget nantinya antara kedua karakter ini, yaitu apa? Tentu obsesi terhadap evolusi dan mencoba memanipulasi makhluk hidup, serta punya keyakinan bahwa ilmu pengetahuan boleh melampaui batas etika. Nah, Mr. Sinister itu bisa terasa sebagai kelanjutan atau variasi dari tema yang sama sebenarnya, sehingga film X-Men itu nggak terasa terpisah dari universe yang udah berjalan. Kemudian ada beberapa titik juga sebenarnya yang udah disiapkan secara nggak langsung. Jadi di Spider-Man Brand New Day itu ada elemen eksperimen dan penanganan mutant lewat pihak-pihak seperti damage control kan. Nah, Jean Grey sendiri udah diperkenalkan di sini. Mr. Sinister bisa memanfaatkan atau melanjutkan benang merah dari keterlibatan di Odyssey seperti yang aku bilang di awal tadi. Dengan menempatkan Sinister sebagai musuh utama, Marvel itu memiliki peluang untuk mengikat tema ilmu pengetahuan yang berbahaya yang udah sempat disinggung sebelumnya. Dan ini bakal bikin filmnya lebih terintegrasi dan gak ada ribut. Untuk aktornya sendiri di D23 itu udah diberitahu, yaitu Adam Driver. Sebenarnya ada beberapa fakta unik nih mengenai Adam Driver. Adam Driver ini udah lama jadi nama yang dibahas juga di kalangan Marvel. Nah, Kevin Feige sendiri itu pernah menyebutkan bahwa hampir setiap tahun selalu ada pembicaraan mengenai kemungkinan Adam Driver gabung. Karena ternyata setelah proyek Star Wars, Adam Driver tuh cenderung memilih proyek yang ngasih dia ruang eksplorasi karakter. Nah, Mr. Sinister ternyata menawarkan apa yang dia inginkan sepertinya. Dari sisi struktur cast, pilihan ini sebenarnya seimbang ya, karena sebagian besar pahlawan super itu diperankan aktor yang relatif lebih muda atau emang lagi rame aja tuh ya di blockbuster. Nah, keputusan ini sebenarnya nggak tanpa resiko loh, karena di komik ya Mr. Sinister itu punya sejarah yang sangat jelas banget. Dia pernah melakukan yang namanya cloning dan menciptakan Madeline Pryor, dan keterlibatannya juga sama Cable, serta dia ada di peristiwa Sins of Sinister. Kalau film pertama ini terlalu menyederhanakan sesuatu yang itu udah ada di komiknya dan ditranslate ke filmnya, maka dia bisa jadi kayak ilmuwan gila yang generik aja. Jadi tantangan terbesar tuh ada di eksekusi naskah. Gimana nantinya dia itu ditampilkan jadi ancaman yang serius tanpa kehilangan nuansa kalau dia itu emang cerdas banget kayak di versi kartunnya. Selain itu, banyak penggemar juga yang berharap ya Magneto tuh muncul lebih dulu nih, karena statusnya yang emang harusnya sih muncul di X-Men. Tapi balik lagi, X-Men di MCU itu akan sangat berbeda sekali dengan yang namanya X-Men di versi Fox-nya. So itu tadi adalah pembahasan tentang Mr. Sinister dan juga bagaimana mungkin dia itu bakal berperan penting di MCU nantinya. Kalau menurutku sendiri, kalau misalkan ya memang Mr. Sinister itu akan jadi musuh utama di dalam filmnya, otomatis kemungkinan juga bisa aja dia tuh sistemnya nggak bener-bener kalah setelah dikalahkan. Dia bisa aja tuh balik lagi di film-film berikutnya, atau mungkin ya mereka bakal bikin semacam perkumpulan para super villain gitu untuk ngelawan X-Men. Dan mungkin aja salah satunya itu dia bakal kerjasama bareng Magneto. Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas Marvel Studios itu tuh seakan-akan pengen ngambil jalan yang sedikit berbeda dengan di versi animasinya. Tapi gimana menurut kalian nih? Apakah kalian itu suka ya kalau misalkan emang X-Men itu bakal ngelawan Mr. Sinister di film terbarunya? Atau mungkin kalian punya pilihan lain? Mending langsung Apokalips bang. Itu kayaknya lebih cocok untuk jadi musuh para Avengers juga tuh Apokalips kalau udah muncul di X-Men nantinya di MCU ke depan. Tapi gimana menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komentar. Anyway, terima kasih banyak banget buat kalian semua yang udah nonton video ini ya. Karena jujur aja aku tuh udah nontonin beberapa video-video dari konten kreator juga yang aku juga suka. Kebanyakan teman-teman itu ngebahas cast-nya dan juga Mr. Sinister juga sih sebenarnya. Tapi di video ini aku pengen fokus ke Mr. Sinisternya karena ini adalah salah satu villain yang berkesan banget. Apalagi kalau kalian
kalian itu main game Deadpool. Kalian tahu seberapa powerfulnya ya karakter satu ini. Dan kayaknya mungkin next kita bakal bahas game Deadpool deh, karena ada banyak banget hal menarik sebenarnya di balik pembuatan game Deadpool ini. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau aku bahas juga? Atau mungkin kalian pengen aku bahas tentang game X-Men Wolverine yang ada di PS5? Bentar lagi rilis, guys. Ya, kalau kalian pengen beli game Marvel Wolverine atau mungkin PS5, aku juga udah taruh linknya di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung cek aja harga terbarunya berapa, dan siapa tahu kalau misalkan kalian itu pakai link di bawah, mungkin kalian bisa dapetin diskon atau mungkin potongan harga. Kayaknya itu dulu. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.